Inilah kota Purwokerto, kota yang sudah menjadi ibu kota Kabupaten Banyumas selama 84 tahun. Sejak ibu kota dipindahkan dari kota lama di Banyumas yang sekarang menjadi Kecamatan Banyumas pada tahun 1937. Purwokerto berkembang dari tahun ke tahun selama 84 tahun ini dan menjadi kota yang bukan kota metropolitan tetapi kota yang maju, nyaman untuk ditempati, dan nuansa pendidikan kental sekali di kota ini. Kota yang dulu dikenal sebagai kota pensiunan karena tenang-tenang saja, memang nyaman dan mempunyai fasilitas cukup sebagai kota yang modern, baik dari segi transportasi maupun sarana-sarana lainnya. Dan dalam perkembangannya, mulai tahun 2020 diwacanakan bahwa akan ada kota baru Purwokerto. Kawasan kota baru Purwokerto ini menjadi lebih menarik karena pada kawasan tersebut itulah akan dibangun sebuah masjid raya, masjid yang sebagai mana kata raya adalah masjid yang besar. Selama ini Purwokerto sudah memiliki masjid yang besar, Masjid Agung di sudut alun-alun sebelah barat, ada Masjid Jenderal Sudirman, ada Masjid Bayangkara, dan masjid-masjid lainnya. Tetapi kali ini akan dibangun sebuah masjid yang jauh lebih besar lagi di kawasan kota baru tersebut. Nah, inilah kawasan kota baru Purwokerto. Dari ketinggian terlihat kampung Sawangan, Tanjung, kemudian Karangpucung. Nampak di depan adalah kawasan di sekitar Jalan Baru, Jalan Bung Karno yang menghubungkan Jalan Jenderal Sudirman dengan Jalan Gerilya di sisi selatan Purwokerto. Persisnya gerbang masuk Jalan Bung Karno ini ada di Jalan Jenderal Sudirman, persis di depan SMP Negeri 1 Purwokerto. Nampak terlihat kawasan timur Purwokerto, dan ini sisi utara Purwokerto. Dilihat dari ketinggian, ada titik putih nampak mencolok, itulah Masjid Jenderal Sudirman yang letaknya di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Di sebelah barat SMP 2 atau di sebelah selatan SMA 5. Di sebelah barat SMA 2 dan di selatan SMA 5 dan SMP 3. Inilah Masjid Jenderal Sudirman. Kembali pada persoalan kawasan kota baru. Kawasan kota baru tersebut akan menempati lahan di kiri kanan Jalan Bung Karno. Inilah nampak Jalan Bung Karno dari sisi utara atau masuk dari depan SMP Negeri 1 Purwokerto. Jalan Bung Karno sepanjang sekitar 2.500 meter atau 2,5 kilometer menghubungkan Jalan Jenderal Sudirman dengan Jalan Gerilya. Nampak lahan-lahan kosong dan itu adalah lahan milik pemerintah Kabupaten Banyumas. Sebagian memang ada yang sudah lama menjadi milik pribadi perseorangan di Purwokerto. Tetapi sebagian besar masih menjadi lahan milik pemerintah kabupaten. Dan persis yang kita lihat ini adalah lokasi bakal dibangunnya Masjid Raya Purwokerto. Purwokerto berkembang cukup bagus selama ini sebagai pusat pendidikan dan kuliner
wisata maupun sentra perekonomian di wilayah eks-Karsidenan Banyumas atau bahkan di wilayah Barling Mas Cakep, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Nampak pusat perbelanjaan Moro dari jauh. Dan kampung-kampung atau bagian dari kota Purwokerto di wilayah Kranji dan sekitarnya. Dan inilah gerbang masuk Jalan Bung Karno dari sisi utara. Ada di sisi timur Sungai Kranji. Jembatan yang desainnya melengkung hampir putaran penuh, berwarna putih, dibuat dari kerangka-kerangka besi yang besar. Tampak menarik, walau belum difungsikan, tetapi ini akan menjadi salah satu spot swafoto atau selfie yang nantinya atau bahkan sekarang sudah mulai banyak yang foto-foto di lokasi ini. Dari sisi timur inilah jembatan pintu masuk Jalan Bung Karno. Masih jelas tertutup karena memang belum diresmikan, belum difungsikan. Tetapi pada hari-hari tertentu, terutama hari Sabtu dan Minggu, banyak pejalan kaki dan pesepeda yang bisa mengakses jalan ini untuk melihat dan menikmati jalan baru. Jalanan yang masih sangat mulus, aspalnya sangat halus, dan kiri kanannya masih berupa persawahan semuanya. Dan inilah jalan gerilya, pintu masuk Jalan Bung Karno dari sisi selatan atau dari Jalan Gerilya. Ada akses masuk dari Jalan Gerilya dari arah barat, kemudian ada juga untuk keluar dari arah timur. Lebar sekitar 8 meter dan direncanakan minimal lebarnya akan dibuat menjadi 14 meter agar bisa menjadi 4 lajur, dibelah 2 dan menjadi 4 lajur kendaraan. Dari sisi selatan inilah jalan baru dan nampak di kejauhan deretan bangunan di Jalan Jenderal Sudirman, Purwokerto. Ini pesawahan yang masih lahan-lahan sawah ini masih milik pemerintah dan di tempat inilah nanti akan dibangun pusat-pusat pemerintahan. Sebagian kantor dinas atau organisasi perangkat daerah akan dipindahkan ke lokasi ini. Sore yang cerah dan mari kita susuri Jalan Bung Karno sepanjang 2,5 kilometer ini. Kiri kanan masih lahan kosong. Sebenarnya masih lahan pertanian atau lahan sawah produktif. Dan selama ini dikerjakan oleh para petani penggarap karena ini memang lahan milik pemerintah, bukan lahan pribadi. Jalanan ini sangat mulus, dilapisi dengan aspal, tetapi bukan aspal murni. Ini aspal yang menggunakan daur ulang limbah plastik. Cukup mengurangi polusi atau sampah-sampah plastik. Dan tepat disinilah nanti akan dibangun Masjid Raya Purwokerto dengan luasan lahan 30.000 meter persegi atau sekitar 3 hektar. Terus lahan ini di sebelah kiri, ini lokasi masjid atau lokasi persisnya di sebelum jembatan irigasi. Atau masyarakat menyebutnya sebelum jembatan sier, dari kata tersier.
Inilah jembatannya. Dan kita makin mendekati pintu keluar Jalan Bung Karno di arah utara. Yang tadi kita lihat adalah kalau dari selatan berarti pintu keluarnya setelah melewati jembatan Lengkung Putih itu. Masih sepi dan jalanan ini digunakan anak-anak untuk bermain sepatu roda, untuk sepedaan, karena ini kebetulan bulan puasa sekaligus sambil menunggu sore atau ngabuburit. Mereka nampak semangat sekali sambil menunggu sore, sambil melatih keterampilan menggunakan sepatu roda. Dan kita hampir sampai di ujung utara atau hampir sampai di jembatan keluar atau jembatan masuk dari Jalan Bung Karno ini. Dan inilah ujung utara dari Jalan Bung Karno. Finishnya adalah jembatan lingkar putih ini. Saya belum tahu namanya karena memang belum diresmikan dan belum diumumkan akan diberi nama jembatan apa. Jembatan perdamaian kah, atau jembatan putih, atau jembatan apa, kita tunggu saja. Dan nampak persis di ujung bangunan bertingkat itu adalah SMP Negeri 1 Purwokerto. Masih ditutup dengan pembatas dari apapun yang bisa menghalangi orang masuk. Dan ini adalah dari arah utara. Dari arah utara masuk Purwokerto. Nanti akan saya tampilkan desain dari Masjid Raya Purwokerto. Masjid yang diinisiasi. Desain itu saya ambil dari Instagram Bupati Banyumas, Insinyur Ahmad Hussein, yang sedang berdiskusi dengan perancang atau arsitek dari Masjid Raya ini, yaitu Insinyur Ridwan Kamil, seorang arsitek yang sekarang menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat. Disinilah lahan masjid itu akan dibangun. 30.000 meter persegi, 3.000 jamaah, 2.020 meter persegi bangunan masjid. Inilah penampakan desain dari Masjid Raya Purwokerto. Pak Ahmad Hussein, Bupati Banyumas, dan Pak Ridwan Kamil. Desain kudi terlihat dari atas, perutnya menggelembung atau melenduk. Dan kita nantikan apakah masjid yang dikelilingi danau ini mulai dibangun tahun 2021 atau ditunda karena keuangan pemerintah sementara masih direfocusing untuk penanganan pandemi COVID-19. Inilah Kota Purwokerto, kawasan Kota Baru Purwokerto.